Aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kalian pasti gak asing kan sama cover story dalam serialisasi manga One Piece. Yaps, meski terkesan buat hiburan, tapi siapa sangka sebenarnya banyak loh kisah, karakter dan informasi penting yang juga diperkenalkan lewat cover story ini. So, di sini Mr. udah nyiapin 8 cover story yang ternyata punya peran penting dalam cerita canonnya. Dan tanpa basa-basi nggak jelas, monggo enjoy the konten kali ini ya. Let's go. Bagi Kru Adventure Chronocle. Pertama, ada cover story berjudul Bagi Kru Adventure Chronocle yang diceritakan dari chapter 35 hingga chapter 75. Seperti judulnya, cover story ini berfokus bagaimana petualangan Bagi usai dirinya dikalahkan dan dipermalukan oleh Monkey D. Luffy. Maka dari itu ya, cerita berjalan melalui Bagi yang mencari potongan-potongan tubuhnya serta krunya. Alhasil dalam pencarian ini ia ke berbagai tempat sekaligus berbagi kejadian. Di antaranya pertemuan uniknya dengan Gaimon hingga membentuk aliansi bersama Alvida. Semua kisah ini tentu bukan kisah pengisi semata. Cerita petualangan Bagi ini pun lantas menjadi bridging pada arc Loguton. Baik Alvida dan Bagi sama-sama menaruh dendam karena telah dikalahkan oleh Luffy, sehingga terciptalah eksekusi ikonik di Loguton, sekaligus menjadi debut beberapa karakter, salah satunya Monkey D. Dragon. Saking pentingnya ya, cover story Bagi ini sampai diadaptasi menjadi 2 episode anime, sekaligus menjadi cover story pertama yang dianimasikan. Number 2, Diary of Koby Mapple. Lanjut ke cover story kedua, ada Diary of Koby Mapple. Well, pada akhir Water 7 Saga kita diperlihatin kembali kan soal gimana Koby dan Helmeppo yang udah mengalami banyak perubahan sampai Luffy dan Zoro sempat gak sadar. Nah, itu semua gak terjadi secara tiba-tiba, melainkan juga diceritakan pada cover story pada chapter 83 hingga 119 yaitu. Di cerita ini ya, baik Koby dan Helmeppo mendapat kepercayaan penuh dari Garp dan memulai pelatihan dibantu sama Bogart. Selain itu, masih ada kisah tambahan seperti nasib dari Morgan. Hasilnya ya memang gak main-main. Perkembangan kekuatan Koby dimulai dari sini, Rek. Dari yang tadinya bocil berubah jadi salah satu karakter yang peningkatan kekuatannya diperhitungkan. Belum lagi ya, faktor Garp yang jadi guru bagi Koby adalah pondasi gimana Garp memutuskan rela berkorban demi masa depan Marin itu. Sama halnya dengan kisah Bagi, cerita Koby dan Helmeppo pun diadaptasi ke anime tepatnya pada episode 68 dan 69. Number 3, Hanshi Floorstraw. Ketiga, ada cover story Hanshi Floorstraw yang dikisahkan pada chapter 182 hingga chapter 228. Adapun yang jadi fokus utama cover story ini adalah gimana petualangan Hachan seusai Arlong kalah. Nah, sebenarnya Hachan harus dipenjara oleh Marin, tetapi dirinya berhasil melarikan diri ke kapal laut. Usai melarikan diri, ia pun menyelamatkan Kemi, si putri duyung hampir dimakan oleh monster laut raksasa. Keduanya pun lantas memutuskan untuk bersama-sama membuka toko takoyaki, sekaligus menjadi titik balik kehidupan bagi Hachan menuju lebih baik. Nah, kisah Hachan ini menjadi penting karena baik Hachan maupun Kemi, keduanya sangat membantu Luffy dan kawan-kawan dalam arc Sabaody Island, Kemi bahkan satu dari seperkian karakter yang dikenalin lewat cover story dulu, baru muncul di manga. Ceritanya nggak berhenti sampai di situ sih. Karakter Kemi secara tidak langsung merupakan alasan utama Luffy harus mengajar seorang Tenryubito. Gokil sih. Wapol Omnivorous Hura. Keempat, ada cover story Wapol Omnivorous Hura yang disajikan dari chapter 236 hingga 262. Well, Misteri gak mau menyalahkan jika banyak yang mencap Wapol sebagai antagonis paling aneh, tapi nyatanya Odachi belum mau sepenuhnya menghapus peran Wapol. Cerita di cover story ini pun gak bisa dianggap remeh, Kisahnya berfokus pada Wapol menjalani kehidupan usai diasingkan dari Drum Island. Setelah menggelandang kesana kemari, ia akhirnya menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk membuat mainan anak-anak. Ceritanya terus bergulir sampai secara mengejutkannya ia diketahui menciptakan Wapo Metal, salah satu material terpenting di One Piece. Franky aja sampai mau memanfaatkan tepatnya pada Franky Shogun, Hasilnya juga gak main-main. Pemerintahan dunia memberi kerajaan kepada Wapol, lalu Wapol bisa hadir di Reverie. Puncaknya, Wapol mendengar perbincangan Gorosei kemudian melarikan diri bersama Vivi. Jadi emang koneksinya luar biasa sih. Straw Hat Separation Serial. Selanjutnya cover story kelima yang gak kalah penting adalah Straw Hat Separation Serial. Cover story ini dirilis pada chapter 543 hingga chapter 560. Sesuai namanya, menceritakan bagaimana petualang yang masing-masing dialami oleh nakama SAP Crew di masa time skip. Di sini kita dapat melihat pada masing-masing kru soal apa yang mereka lakuin di masa latihan mereka.
mulai dari lokasi di mana mereka datang, orang yang melatih mereka, hingga apa yang mereka pelajari di sono. Terlebih apa yang mereka lakuin sangat relate sama bakat dan kemampuannya masing-masing, Rek. Big thanks lah buat Kuma yang bener-bener naruh mereka sesuai tempat yang mana semuanya dapat mengasah kemampuan mereka. Hasilnya dapat kita lihat sendiri kan, gimana Nakama SAP Crew mengalami perkembangan kekuatan yang signifikan setelah 2 tahun lamanya. Saking pentingnya cover story ini, menjadikan Straw Hat Separation serial menjadi cover story terpanjang yang diadaptasi ke anime. Soalnya, diadaptasikan sampai ke 8 episode loh, tepatnya di episode 418 sampai 421, lalu dilanjutkan lagi di episode 453 hingga 456. Gokil kan? Karibo Kehi in the New World. Keenam, ada Karibo Kehi in the New World. Cover story yang dikisahkan mulai pada chapter 674 sampai chapter 731. Adapun fokus utamanya tentu aja berpusat di Karibo. Tepatnya seusai dirinya disingkirkan dari Fishman Island oleh Luffy dan kawan-kawan. Jadi usai ditangkap oleh Jinbe, Karibo melarikan diri meninggalkan krunya dan tiba di pulau misterius. Di pulau tersebut ya, Karibo salah disangka sama nenek-nenek yang ngira dia itu cucunya, Gaburu si revolusioner. Alhasil Karibo menjalani perannya sebagai Gaburu, bahkan sampai mengalahkan Scott, salah satu bagian dari Beast Pirates. Well, jelas Beast Pirates gak diam aja, membuat mereka lalu menugaskan Disdrake untuk menangkap Karibo. Begitulah awal mula Karibo bisa kita temui di penjara Wano Kuni, Rek. Kehadiran Karibo di Wano Kuni bikin beberapa kali fans One Piece geger-gedean. Mulai dari sempat jadi sekutu, ngasih makanan ke Luffy pas karat, sampai ia tahu soal informasi Pluton. Kini Karibo pun berpotensi jadi sumber huru-hara lantaran memberikan informasi penting soal senjata kuno ke Kurohige. The Story of the Self-Proclaimed Straw Hat Grand Fleet. Ketujuh, diisi oleh cover story The Story of the Self-Proclaimed Straw Hat Grand Fleet. Cover story ini dapat kita simak dari chapter 864 hingga 919 yang menceritakan bagaimana perjalanan para bajak laut aliansi dari SAP Grand Fleet. Tentu banyak kisah menarik sekaligus lucu dari berbagai perjalanan masing-masing bajak laut. Namun ada juga yang sangat berdampak besar ke cerita. Yang paling kelihatan adalah soal tindakan Barto, di mana ia membakar bendera Akagami Pirates di wilayah teritori mereka. Alhasil, Shanks gak diam aja, Rek, membalas soal apa yang dilakukan oleh Barto. Malahan Yasop sampai menembak jatuh kapal Barto ini. Bye-bye lah going Luffy Senpai. Ada kemungkinan ya Luffy dan Shanks bisa aja clash karena permasalahan ini, tergantung soal gimana respon Luffy nanti. Dan paling mengejutkannya adalah di cover story ini pun kita telah diperkenalkan sosok bernama Rod yang mengklaim dirinya sebagai Sun God. Yap, ia udah lebih dulu diperkenalkan di sini sebagai bagian dari The New Giant Warrior Pirates. Girma 66 an emotionless excursion. And last cover story Girma 66 an emotionless excursion yang dirilis di chapter 1035 sampai chapter 1078. Awalnya sih mengisahkan soal gimana nasib para Finsmoke yang ditangkap, yakni Niji dan Yonji, yang pada akhirnya berhasil diselamatkan dapat bonus Caesar pula. Tapi kisah gak berhenti di situ, Rek, melainkan ada lanjutan yang sangat berdampak besar, yaitu kedatangan Van Augur dan Kuzan dari Kurohige Pirates. Keduanya bahkan mengalahkan salah satu Sweet Commanders, Cracker, untuk selanjutnya membawa Puding untuk diculik. Tak lama dari kisah ini ya, Puding pun diceritakan udah di kapal saat pertempuran Laum melawan Kurohige. Tentunya masih ada impact besar yang akan dibawa nantinya akibat penculikan Puding ini. Wow. Nah, itu dia cover story yang katakanlah mungkin saat ini berpengaruh besar terhadap cerita. Dan Mr. K tahu, kalian pasti penasaran terhadap cover story-nya Enel. Cover story-nya gak Mr. K bawa dulu karena emang belum berpengaruh besar ke dalam cerita, tapi nantinya bakal berpengaruh kok itu kok. So, nantiin aja. Sekian dulu terkait konten kali ini. See you next time. Adios sekarang, stay safe everyone. Salam Adimania. Dan jangan lupa like, share, and subscribe, oke? Thank you BTW.